Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Griani, NIM 2021141027, mata kuliah Psikologi Abnormal dan Klinis, dosen pengampu Endang Surtioni, Magister Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mood disorder. Mood disorder adalah kondisi perasaan yang terus ada yang mewarnai kehidupan psikologis. Orang dengan gangguan mood mengalami gangguan mood yang luar biasa parah atau berlangsung lama dan mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi dalam memenuhi tanggung jawab secara normal. Karakteristik umum gangguan mood yang pertama yaitu depresi. Kesedihan yang amat sangat, perasaan bersalah dan tidak berarti, menarik diri dari orang lain, kehilangan nafsu makan, tidak dapat tidur, sulit memusatkan perhatian, lebih suka duduk sendiri dan berdiam diri. Kedua, mania, kondisi emosional dan mood yang intens, merasa gembira yang amat sangat tanpa alasan, mudah tersinggung yang disertai hiperaktivitas, banyak berbicara, pikiran yang melompat-lompat, perhatian yang mudah teralih. Orang yang berada pada episode manik dapat berlangsung beberapa hari hingga beberapa bulan. Yang ketiga, diagnostik. Diagnostik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu diagnostik depresi mayor, hilangnya minat dan kesenangan yang berlangsung kurang lebih 2 minggu, sulit tidur, pikiran untuk bunuh diri, kehilangan nafsu makan, perasaan tidak berarti dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua, diagnosis gangguan bipolar. Gangguan bipolar merupakan gangguan yang mencakup mania dan gangguan campuran. Sebagian penderita juga mengalami episode depresi. Yang keempat itu heterogenitas dalam kategori. Banyak penderita dengan gejala heterogen tetapi dikelompokkan pada diagnosis yang sama. Manik dan depresi mungkin ditandai fitur katonik atau gangguan motorik, aktivitas tidak bertujuan. Gangguan bipolar dan unipolar mungkin sifatnya musiman bila pasien secara teratur mengalaminya. Kelima, gangguan mood kronis. Mood kronis yaitu dalam jangka panjang minimal 2 tahun belum cukup mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Ada dua jenis gangguan mood kronis. Yang pertama, gangguan sklerotimik. Periode depresi dan hipomania berulang. Selama depresi, pasien merasa kuat. Selama hiponia, self-esteem meningkat, menarik diri, tidur selalu sering atau terlalu sebentar, sulit konsentrasi dan jarang berbicara. Yang kedua yaitu ada gangguan distimsik, depresi kronis, feeling blue, sedikit sekali merasa senang, insomnia atau justru terlalu banyak tidur, tidak efektif, letih, pesimis, sulit berkonsentrasi dan berpikir jernih, menghindari bersama-sama dengan orang lain. 6. Gangguan mood dan kreativitas. Mungkin keadaan medik memicu kreativitas terkait adanya peningkatan mood, energi, pikiran yang muncul tiba-tiba, dan kemampuan menghubung-hubungkan ide. Perubahan mood mempengaruhi motivasi untuk menghasilkan karya kreatif daripada proses kreatif itu sendiri. 7. Gangguan mood dan emosi. Individu yang depresi lebih sedikit menunjukkan ekspresi wajah positif dan mengalami emosi menyenangkan. Gangguan kecemasan biasanya muncul bersamaan dengan depresi. Teori tentang gangguan mood. Yang pertama, teori psikoanalisis. Gangguan ini biasanya muncul pada awal masa kanak-kanak. Pada fase awal anak mungkin kurang terlalu terpenuhi kebutuhannya sehingga ia terverifikasi. Pada fase ini mengakibatkan individu dependent, low self-esteem. Yang kedua, teori kognitif. Individu menjadi depresi akibat interpretasi negatif yang bias. Pada waktu kecil atau remaja muncul skema negatif akibat kejadian-kejadian buruk. Ia merasa akan selalu sial atau gagal. Dipadu dengan bias kognitif muncul trait negatif atau pandangan sangat negatif tentang diri, dunia, dan masa depan. Yang ketiga, teori hopelessness. Sejumlah bentuk depresi dianggap sebagai akibat hopelessness. Merasa hasil yang diharapkan tak akan pernah muncul. Individu tak bisa merubah situasi. Kemungkinan muncul akibat self-esteem yang rendah. Kecenderungan anggapan bahwa kejadian negatif akan mengakibatkan sejumlah hal negatif. Keempat, teori interpersonal. Individu depresi cenderung terbatas jaringan dan dukungan sosialnya mengurangi kemampuan individu mengatasi kejadian negatif, rentan terhadap depresi. Individu depresi berusaha meyakinkan diri bahwa lain benar peduli. Terapi gangguan mood. Beberapa terapi yang efektif dapat dilakukan seperti terapi yang bersifat psikologis dan biologis secara tersendiri maupun dikombinasikan. Yang pertama yaitu terapi psikologis depresi. Ada beberapa
terapi dalam psikologi depresi. Yang pertama, terapi psikodinamika. Kedua, terapi kognitif dan perilaku. Ketiga, terapi kognitif berbasis pola pikir. Keempat, pelatihan keterampilan sosial. Kelima, terapi aktivitas behavioral. Kedua, terapi psikologis gangguan bipolar. Ketiga, terapi biologis gangguan mood. Dalam terapi biologis gangguan mood ada beberapa terapi. Yang pertama, terapi elektrokonvulsif. Yang kedua, terapi obat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.